Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cecilia Indah Hapsari dengan NIM 2101061010039. Saya dari kelas MPIB. Di sini dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bu Fantika Febri Puspitasari, MPD. Saya akan menjelaskan terkait problematika sistem tata kelola sarana dan prasarana yang kurang memadai di daerah terpencil. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan tanggungan dari pemerintah daerah. Apalagi di daerah terpencil, pendidikan sangat minim sekali. Daerah terpencil yang menjadi sasaran kurangnya sarana dan prasarana, seperti halnya fasilitas kegiatan belajar mengajar kurang layak akibat gedung kelas bocor, bangku sekolah rusak, tidak mencukupi, termasuk pada sumber daya manusianya sendiri, hingga memicu pada perkembangan pendidikan, salah satunya kurangnya potensi guru dalam mengajar, sehingga siswanya juga kurang optimal dalam belajar. Dengan ini, problematika tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dalam mutu pendidikan di Indonesia, sehingga mengakibatkan banyak siswa mendapatkan dampak atau kerugian dari problematika tersebut, dan siswa menjadi korban dari kurangnya perhatian pemerintah untuk masa depan negara kita sendiri. Padahal, siswa yang berada dalam daerah terpencil memiliki semangat yang tinggi dalam belajar, meskipun fasilitasnya kurang memadai. Hal ini membuktikan bahwa kurang memperhatikan sekolah yang berada di daerah terpencil atau di pedalaman. Dengan kurangnya sarana dan prasarana, tidak bisa menggunakan fasilitas seutuhnya yang telah dijanjikan oleh pemerintah, dan juga tidak bisa mengembangkan bakat yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Dampak yang ditimbulkan bagi siswa adalah rendahnya mutu output pendidikan. Dengan adanya dampak tersebut, siswa hanya mendapatkan pengetahuan dan wawasan dari buku saja, dan siswa tidak bisa mempraktekkannya menggunakan sarana pendidikan secara langsung, serta menimbulkan siswa sulit untuk memahami pelajarannya hanya karena dapat mengandalkan teori saja tanpa adanya usaha yang nyata dalam pembelajaran. Sebagai warga negara Indonesia, kita menginginkan pendidikan yang berkualitas. Ini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Tujuan Pendidikan Nasional. Adanya pendidikan ini dapat menggali potensi peserta didik agar menjadi seseorang yang beriman, cerdas, kreatif, dan mampu menjadi penerus bangsa. Namun kita lihat pada problematika yang terjadi di Indonesia ini adalah tidak meratanya sistem pendidikan. Dengan peningkatan mutu pengajaran guru tentunya dapat berdampak baik pada mutu output pendidikan, karena guru yang profesional dapat memberikan pengajaran yang lebih berkualitas. Dapat diambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana ini perlu adanya perbaikan agar peserta didik bisa belajar dengan efektif. Karena jika sarana dan prasarana ini masih banyak kekurangan, peserta didik akan merasa tidak nyaman saat terjadi proses belajar mengajar. Dan jika peserta didik tidak nyaman, peserta didik akan lebih lama untuk memahami materi yang telah disampaikan. Dari hal tersebut, perlu halnya konsep untuk menyelesaikan problem tersebut. Yang pertama, pemerintah harus bisa meningkatkan akses untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia. Contohnya, akses jalan yang belum terstruktur atau belum diperbaiki, agar mempermudah akses jalan bagi anak-anak yang ingin bersekolah. Yang kedua, menghilangkan ketidakmerataan dalam akses pendidikan. Contohnya, memperbanyak sarana pendidikan seperti gedung yang layak, sumber daya pengajar yang ahli di bidangnya, serta alat-alat yang mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas guru. Di sini peran pemerintah harus memberikan guru yang ahli dalam bidangnya agar lulusan dari sekolah tersebut memiliki daya saing yang kompeten. Yang keempat,
pemerintah berencana membangun infrastruktur seperti menambah jumlah komputer dan perpustakaan di sekolah-sekolah sebagai alat bantu dalam sarana pendidikan. Yang kelima, pemerintah juga meningkatkan anggaran pendidikan. Yang keenam, penggunaan teknologi informasi dalam aplikasi pendidikan. Dan yang terakhir, pembiayaan bagi masyarakat miskin untuk bisa menikmati fasilitas pendidikan, sehingga terselenggaranya pemerataan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.